Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan berpidato mengenai peran remaja di era digital. Peran pemuda dalam era digital. Kita adalah generasi muda yang hidup di era digital karena kita lahir pada abad di mana semua sistem kehidupan telah canggih. Semua serba cepat, mudah, dan instan. Manusia telah melek teknologi dan semuanya serba terkoneksi. Tetapi sadarlah kita, apakah yang sudah kita berikan untuk negeri ini atau untuk negara ini? Apakah yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang hidup di era yang semakin canggih ini? Presiden pertama Indonesia, Bapak Kiai Soekarno, melantangkan kalimat, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugundangkan dunia." Tentulah salah satu aspek yang menentukan masa depan dan perkembangan suatu negara ialah generasi pemudanya. Di Indonesia sendiri, tingkat masyarakat yang paling banyak menggunakan manfaat dan memanfaatkan serta mengembangkan internet ialah para remaja atau para mahasiswa masa kini. Hidup di era digital memang seru dan serba mudah. Karena kemudahan inilah kita harus bijak dalam menentukan setiap langkah kita. Tak dapat dipungkiri bahwa pemuda harus bisa menguasai perkembangan teknologi yang ada saat ini. Maka di sini pemuda berperan sebagai ujung tombak perubahan yang tidak lagi berjuang dengan cara bergilinya di dalam hutan atau melawan para penjajah, tetapi hendaknya tetap mengorbankan perusahaan menuju kemajuan yang lebih baik pada negeri ini dan memanfaatkan sebaliknya jajahan teknologi yang semakin canggih. Banyak beberapa prestasi mahasiswa yang mampu mencapai tingkat internasional, bahkan mampu mengalahkan beberapa negara yang tergolong negara maju yang lainnya. Tentu sudah tidak diragukan lagi jika pemuda Indonesia merupakan salah satu karunia terbesar khususnya mahasiswa dimiliki negara ini. Dengan kemampuannya di dunia, teknologi dan sarana yang ada, kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia khususnya mahasiswa negara Indonesia memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibanding generasi sebelumnya. Namun sayangnya, generasi milenial cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial. Mereka cenderung lebih fokus kepada pola hidup, kebebasan, dan hedonisme atau kemewah-mewahan. Mereka cenderung menginginkan yang instan dan tidak menghargai proses. Di era ini, segala sesuatu bergerak dengan cepat. Dunia menjadi tanpa batas. Informasi dapat diperoleh di mana-mana saja dan dari siapa saja. Generasi masa kini harus berusaha dan mampu menjadi bijak, terutama dalam penggunaan media sosial. Media sosial ini mirip dengan politik, tergantung sebagaimana kita menggunakannya. Kita bisa berguna dan bertambah pintar apabila menggunakan media sosial dengan benar. Tapi kita juga bisa menjadi penyebar hoaks dan menjadi bodoh apabila kita menggunakan media sosial dengan tidak benar atau tidak bijak. Jadi memang benar teknologi dapat menjadi ancaman bagi pemuda serta mahasiswa Indonesia. Namun teknologi juga dapat menjadi celah untuk kita sebagai generasi muda, yaitu memanfaatkan teknologi secara bijak dan terarah untuk menciptakan sesuatu yang menginovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan negara asing atau negara lainnya. Kita pemuda-pemudi Indonesia, masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia yang hidup di era global, bercita-cita satu, siap mengurangi dan menguasai era digital menuju kekayaan bangsa Indonesia. Kalau bukan pemuda Indonesia, siapa lagi yang meneruskan perjalanan para penjajah serta memperoleh tinta-tinta kehidupan pada jantung negeri Indonesia? Biarkan para tetua meneruskan apa yang mereka telah kerjakan, namun teruslah mengembangkan diri untuk Indonesia di tahun berikutnya. Suatu hari nanti kita akan menghadapi krisis energi dunia, dan saat itulah peran generasi muda sebagai penerus bangsa diuji untuk menyelamatkan Indonesia. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salve. Sekian pidato dari saya. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Salam hormat komunikasi.